Kembali di Breaking News Metro TV, pemirsa, kita akan langsung bergabung bersama Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, Kiai Haji Nasaruddin Umar yang sudah bergabung dari luar studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, suasana Ramadan yang sudah ditetapkan tadi mulai hari Jumat. Baik, hari Jumat besok 24 April 2020 cukup berbeda karena di tengah pandemi global COVID-19. Bagaimana Masjid Istiqlal Jakarta menyingkapinya? Ya, pertama saya selaku pribadi maupun sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta menyampaikan selamat memasuki bulan suci Ramadan kepada segenap warga bangsa, khususnya umat Islam di tanah air kita. Kita sangat bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun dalam suasana yang agak mencekam seperti sekarang ini, tapi jangan sampai mengurangi kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebaliknya, kalau perlu justru tantangan yang seperti ini yang harus kita jadikan semacam trigger. Trigger itu artinya pemicu untuk lebih cepat mendaki langit ya. Kita sangat berharap demikian, Mas. Ya, Prof. Tentu ada sedikit pemandangan yang mungkin nanti akan berbeda di Masjid Istiqlal karena biasanya banyak sekali aktivitas selama bulan suci Ramadan. Bagaimana nanti pelaksanaannya di tengah suasana seperti saat ini dengan protokol kesehatan yang harus dipatuhi? Ya, kami mempertahankan kualitasnya, ada message Ramadannya itu. Antara lain, memang kita tidak melakukan pengumpulan massa dalam bentuk sholat berjamaah tarawih bareng. Pengalaman tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya, malam pertama itu biasanya langsung penuh, ya, penuh di Masjid Istiqlal itu sampai di pelataran, sampai hari ke-7 gitu ya. Pertengahan sedikit agak berkurang, tidak penuh seperti ini, tapi 10 terakhir nanti itu akan penuh lagi. Ini pengalaman tahun-tahun yang lalu. Tapi karena ada dua hal yang membuat Istiqlal ini sedikit berubah, Mas. Pertama, karena tentu saja himbauan pemerintah dan majelis ulama supaya Ramadan kali ini kita melaksanakannya di rumah. Yang kedua, Istiqlal juga ini alhamdulillah kita melakukan renovasi besar-besaran. Jadi di bawah dan di atas itu nanti akan berubah total. Banyak situasi yang berubah di Istiqlal. Maka itu juga di Istiqlal sekarang ini penuh dengan bahan bangunan, penuh dengan debu. Memang tidak sehat untuk kita lakukan ibadah pada bulan Ramadan ini. Ya, jadi bertumpang tindih dua hal, renovasi Masjid Istiqlal dan yang kedua juga bertepatan dengan itu, memang kita harus dihimbau untuk melaksanakan ibadah itu di rumah kita masing-masing. Ya, begitu. Ya, kita tahu Istiqlal adalah rumah besar bagi Istiqlal umat tetap Muslim di melakukan Indonesia. rangkaian kegiatan penguatan umat. Iya. Iya. Ya, Prof, kita tahu Istiqlal ini adalah rumah besar bagi umat Muslim di Indonesia dan juga banyak seringkali terutama di bulan suci Ramadan musafir yang datang dari luar kota untuk beriktikaf. Bagaimana nanti menyikapi hal ini, Prof? Jauh-jauh hari kami sudah menyampaikan melalui media sosial kami di Istiqlal termasuk website kami bahwa Istiqlal sesuai dengan himbauan pemerintah kita kosongkan dan dihimbau juga sekaligus kepada jamaah tetap Masjid Istiqlal dari tahun ke tahun yang makin besar ini, kita memindahkan sementara kegiatan kita itu di rumah. Insya Allah ini kan ada alasannya ya, ada ilahnya kenapa kita melakukan seperti ini, karena ada sesuatu yang besar yang kita cegah dari diri kita sendiri. Kita tahu bahwa salat jamaah di masjid itu sunat, tarawih itu sunat, tetapi wajib mempertahankan kesehatan diri pribadi dan juga keluarga di rumah. Nah, jangan sampai nanti kita melakukan sesuatu yang mengedepankan sunat tetapi melanggar yang wajib. Jadi kaidah yang sering dikutip orang akhir-akhir ini, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, mencegah kemudaratan itu lebih utama daripada mengedepankan manfaat. Kita tahu manfaatnya banyak kalau kita ke masjid dan salat tarawih. Tapi kalau kita ke masjid, jangan-jangan nanti bawa oleh-oleh dalam bentuk penyakit kepada orang tua kita, anak kita, keluarga kita sendiri. Jadi bukan hanya diri sendiri, tapi juga orang tua yang ada di sekitar kita, di rumah kita itu juga kena. Makanya itu wajib mempertahankan
kesehatan pribadi dan kesehatan rumah tangga, sunat melakukan sholat di masjid. Nah, dalam hal seperti ini ada choice, mana yang kita harus kedepankan, mengedepankan yang sunat baru wajib atau wajib baru sunat. Agama manapun juga menganjurkan bahwa yang nomor satu harus nomor satukan ialah kewajiban menyusul yang sunat. Nah, tentu kan nggak mungkin kita lakukan dua-duanya kan. Oleh karena itu, seluruh jamaah Masjid Istiqlal, kami mohon maaf ya, kita tidak bisa memberikan fasilitas seperti tahun-tahun yang lalu, tapi kami merubah. Insya Allah ceramah-ceramah agama kita itu tetap jalan seperti biasa, tapi ini kita bekerja sama dengan Menkominfo, dengan TVRI dan media-media sosial yang lain. Insya Allah setiap malam kami akan menyuguhkan ceramah-ceramah yang dari orang-orang yang profesional dalam bidangnya masing-masing sampai hari terakhir. Tapi itu sifatnya tidak langsung di depan Bapak Ibu sekalian secara visual, tapi itu bisa melalui media televisi pemersatu bangsa ini. Nah, kemudian juga media-media yang lain kita juga bekerja sama ya. Alhamdulillah seperti Metro yang kita juga cintai bersama ini, banyak sekali kita kerjasamanya dengan Metro dan wawancara-wawancara segala macam. Jadi seolah-olah salah satu window yang paling bagus untuk mengintip Istiqlal itu, rajinlah juga melihat Metro TV. Baik. Ya, saya secara pribadi memang diberikan semacam kekhususan untuk mengisi dan memandu kuliah-kuliah keagamaan di Metro TV. Ya. Baik, Prof, kita tahu juga tadi sudah saya singgung sebelumnya bahwa Istiqlal ini adalah rumah besar bagi umat Muslim Indonesia. Khususnya di setiap bulan suci Ramadan itu ada aktivitas pemandangan yang berbeda selain tadi didatangi banyak musafir dari luar kota. Ada juga aktivitas sedekah yang begitu besar, memberi makan baik di waktu sahur, terutama khususnya juga di waktu buka puasa. Bagaimana memfasilitasi gelombang umat yang ingin bersedekah lewat Masjid Istiqlal? Ya, Istiqlal itu yang ditutup salat Jumat dan salat berjamaahnya. Tetapi kegiatan-kegiatan lain yang tidak sifatnya menyedot jumlah massa tetap jalan. Manajemen Istiqlal itu tetap jalan dan tetap berfungsi, termasuk mengumpulkan sedekah, zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal dan berbagai macam jenis zakat yang lainnya, tetap jalan ya, pundi-pundi keumatan kita. Karena ada dua kepentingan terhadap Masjid Istiqlal. Kepentingan bagi mereka yang ingin menyalurkan hartanya dan kepentingan bagi mereka yang ingin memperoleh haknya. Jadi Istiqlal itu memfasilitasi antara mustahiq dan muzaki. Jadi kita fasilitasi dua-duanya dengan baik. Alhamdulillah pelanggan-pelanggan setia kami itu juga sudah banyak menelpon kami. Bagaimana caranya ini? Ya kita seperti biasa. Dan saya juga menghimbau kalau bisa di masjid-masjid lain juga, ya tetaplah aktif seperti sedia kala, tapi tidak melaksanakan seperti yang biasanya kita sholat jamaah ramai-ramai. Tetaplah membunyikan sound systemnya untuk mengingatkan kita bahwa ini sudah buka puasa, ini sekarang sudah sahur, ayo bangun sahur-sahur. Membantu orang untuk membangunkan masa ke ibu-ibu, ya kan, perlu juga waktu itu, perlu juga dibangunkan. Dan penanda waktu yang sangat penting. Ini sudah asar, ini sudah maghrib, ini sudah isya, jalan terus. Termasuk juga mengumpulkan dana-dana untuk umat, dari umat ke umat, begitu kan. Dan kepentingan-kepentingan lain masjid itu tetap jalan. Cuman kita tidak bisa untuk melaksanakan seperti besok, ini kan hari Jumat tuh. Nah, kita masih tetap mempertahankan apa yang menjadi himbauan pemerintah, terutama pemerintah DKI dan juga pemerintah pusat ya. Karena memang kita di Istiqlal masuk bagian Jakarta yang masuk kategori zona merah. Saya sungguh sangat yakin bahwa Allah Maha tahu, ya, Allah Maha mengerti apa yang kita rindukan terhadapnya, tapi tidak bisa kita capai melalui kedekatan diri kita dengan masjid. Karena ada kaidah-kaidah agama juga yang harus kita ikuti dan juga kaidah-kaidah pemerintahan. Iya. Baik, terima kasih Imam Besar Masjid Istiqlal, Kiai Haji Nasaruddin Umar atas waktunya di Breaking News Metro TV.